aku sengaja dan yang tidak aku sengaja, semoga terampuni dari kekuasaan alam. Maksudnya begitu. Nah, tatkala setelah didoai, makanya diajarkan, diterangkan di kaset yang lain. Ini letakkan di sebelah kanan atau kiri pintu, di depan rumah, jangan di dalam ruangan. Jangan ditaruh di atas persis pintu, salah ya. Di kanan atau kiri pintu keluar masuk rumah. Usahakan minimal tingginya di atas rata-rata kepala, jangan terlalu tinggi. Itu rumusnya. Nah, setahun sekali nanti diganti. Satu contoh bulan Syawal, bulan Rujan ini nanti bikin bisa satu pasang, bisa kupatnya 2, lepetnya 2 bisa. Nanti setahun lagi bikin lagi diganti. Dari nilai kekuatan ini kalau ditaruh di depan rumah, itu nanti sebagai proteksi bila sekarang masyarakat kalian mengatakan unsur-unsur negatif, udara-udara negatif, biar tidak masuk ke rumah. Nenek moyang kita dulu mengatakan, jangan sampai yang di rumah terkena namanya sarap sawan. Sekarang lagi musim biasanya apa? Jangan sampai kena anak-anak kecil, cucu-cucu kita, nanti kesurupan, kejang-kejang, penyakit-penyakit ringan, batuk yang tidak sembuh-sembuh. Satu contoh kemarin, banyak yang lagi kena virus, penyakit mata. Kalau ada proteksi ini, itu mengurangi dari risiko itu. Andai kata seharusnya satu rumah terkena penyakit mata semua, karena ada proteksi ini, akhirnya yang kena mungkin yang tua, yang lainnya tidak terkena. Biasanya yang ini harus terkena karena ini, sehingga terbebaskan semua. Jadi mau ndak mau ini pasti ada manfaatnya. Bukan berarti kalau sudah memakai ini tidak ada masalah dalam kehidupan ada, tapi sudah diproteksi. Andai kata satu, seharusnya seluruh keluarga kena penyakit sehingga yang kena cuma satu. Nah, itu yang dimaksud alat-alat proteksi begitu. Nah, kalau sudah mengerti kupat dan lepet, dibuat dari apa? Nah, ini yang lebih penting lagi manfaatnya ya para pemirsa. Ini dibuat dari janur. Nah, janur. Diajarkan nilai filsafat ya oleh guru ya. Kenapa sih guru kok disebut janur? Assalamualaikum. Janur itu barangnya. Di dalam janur itu ada nilai kekuatan sangat luar biasa, maka bisa dipakai untuk acara pernikahan, untuk acara ritual ya. Janur itu mempunyai makna sejane nur. Mempunyai makna sejane nur. Nur itu apa ya? Diterangkan guru sekalian, ini di bahasa di bawah ditulis. Janur mempunyai makna sejane nur. Yang dimaksud nur itu apa, Mbak? Assalamualaikum. Nur Cahyo. Siapakah Mbah yang disebut hakikinya Nur Cahyo? Nur Cahyo adalah yang menguasai darah di tubuh manusia. Artinya yang mempunyai darah setiap manusia atau yang menguasai setiap darah manusia, itu ada malaikatnya namanya ini. Tatkala janur dipakai ritual seperti ini, artinya setiap darah manusia, terutama yang ada di rumah itu, dan yang menjalankan syahadat ilmu dioperasionalkan dengan kupat dan lepet, darah dari manusia itu menjadi lebih baik, menjadi lebih bersih. Itulah yang dimaksud janur itu. Tatkala darah kita menjadi baik, artinya kesehatan kita terjaga. Kalau kesehatan kita selalu terjaga hanya dengan cara-cara yang simpel istimewa, bentuk tubuh kita kuat. Kira-kira ekonomi kita bagaimana? Kalau kesehatan kita terjaga, bentuk tubuh kita kuat, ekonomi pasti meningkat. Kalau kesehatan terjaga, bentuk tubuh kuat, ekonomi kuat, kira-kira bentuk asmara, kasih sayangmu, suami dan istri, anak dengan orang tua dengan anak bagaimana? Bagaimana keadaan kehidupan kita? Bagaimana keluarga? Ini loh, coba dipahamkan. Hanya dengan cara-cara sesimpel ini, disyahadatkan dengan ilmu yang tepat, diterangkan untuk bersyukur kepada marmarti kakang kawa adiarari geti pusar sedulurku kang sinoraweti. Ada yang nyebut sedulurku papat limo pancar dengan begitu luar biasa nenek moyang leluhur kita membuat sistem negara lain, manusia yang di sana tidak mampu.
leluhur kita sudah mampu membuat satu sistem, satu alat benda untuk menghasilkan sesuatu yang sangat manfaat tentang kehidupan. Sehingga dengan menjalankan ini para leluhur mengharap anak cucunya bisa selamat di dunia wal akhirah. Nah, itu coba yang dipahami ya. Lantas bagaimana untuk mengoperasionalkan ini guru, cara doanya? Ini juga ada kesulitan bagi anak-anak muda sekarang ya. Ini diberi contoh aja. Di sini guru memberi contoh doa. Nanti bisa dipakai, diamalkan kalau tanggal dan bulannya tepat. Satu contoh di besok hari atau di tahun yang akan datang ya. Kupat dan lepet ini diikat ya. Kupatnya bisa 2, lepetnya bisa 2, bisa 1, bisa 1. Nah, ini namanya ditali wangsul. Ya. Diikat yang rapat, ditali wangsul, ditaruh piring, di atas piring. Nggak usah dibuka ini, ditaruh di atas piring. Bisa di sini ditambahi air 1 gelas. Bisa ditambahi bunga. Bunga ini wajib. Sekar telon sudah cukup. Diajari yang paling simpel ya. Ada kupat 1, lepet 1, diikat tali wangsul, ditaruh piring. Dikasih air putih 1 gelas. Kasih sekar telon 1 bungkus ditakir. Kantilnya, gadingnya dibuka semua. Itu sudah cukup. Ya. Bila kurang puas bisa ditambahi wedang kopi, bisa ditambahi rokok 1 dan koreknya. Bisa ditambahi sekar wangi, sekar telon, sekar kinangan, cok bakal. Itu bisa. Jadi sudah ngerti sesuai kebutuhan ya. Paling sederhana sekar telon, air putih, kupat dan lepet ditali wangsul. Doa yang tepat bagaimana guru? Dikasih doa yang simpel oleh guru ya. Satu contoh begini. Assalamualaikum ya. Marmarti kakang kawah adi ari-ari gede puser sedulurku kang sinara wedi. Assalamualaikum kupat lepet. Waktu bunyi kupat lepet, pandangan, penglihatan ya kamu, kita harus melihat kupat lepet yang di atas piring itu. Ya, Assalamualaikum marmarti kakang kawadi ari-ari gede puser sedulurku kang sinara wedi. Kupat lepet, semua kesalahanku yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Semua kesalahanku dan keluargaku yang saya sengaja, meskipun yang tidak saya sengaja, maafkan, ampunilah segala kesalahan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah cukup. Nah, pakai bahasa yang mudah. Nanti ada lagi bahasa yang lebih tua dan untuk orang khusus. Satu contoh. Assalamualaikum marmarti kakang kawadi ari-ari gede puser sedulurku kang sinara wedi. Ini bahasa agak sulit ya. Dinten pitu pekenan gangsal, kupat lepet tak jaluk gawemu. Sedaya kesalahanku, sedaya kesalahane keluargaku panjenengan sepura. Slamet to sedina suwengi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu sudah selesai. Nah, bagi yang sudah disyahadatkan setelah didoain 1 jam ditaruh di sebelah pintu sudah bisa. Ditaruh 3 jam, habis itu diambil bisa setengah hari juga boleh. Semoga sedikit pemahaman tentang makna dan kupat lepet, pakailah, jalankan karena ini sangat begitu manfaat. Bagi siapapun manusia nanti yang tidak mau atau melarang kita, kita sudah tahu mereka tetap akan kena risiko. Bila kena risiko, kita akan tahu siapa di antara manusia yang terselamatkan dari lingkungan sekitar. Kita terselamatkan dari nilai-nilai sawan, nilai-nilai makhluk-makhluk yang tidak nampak di sekitar kehidupan kita dan keluarga kita. Semoga pemahaman dan penjelasan ini bermanfaat kepada para pemirsa semua, bermanfaat di dunia wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin.